Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa Bunda? Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Alah Bun, aku ora ini aneh bengok-bengok sing kuat kabeh. Mireng to? Mireng sana, mireng. Tapi gak enak, ada pakai mie. Lebih banyak tenanan dulu. Buka kantuk. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Dengan ridhomu ya Allah telah memberikan kami hidayah bermajelis, Masya Allah, dengan ikatan yang Engkau berikan. Mudah-mudahan semoga dengan ilmu yang Engkau berikan menjadikan kehidupan kami lebih takwa, akhlak kami lebih baik, kemudian rezekinya lebih banyak gitu ya, terus lebih berkah gitu ya, terus lebih bermanfaat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, dengan ilmu insya Allah kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga yang kami harap hanyalah doa-doa. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Sampai di mana pun materi kita. Sampai nilai hayu. Tidak boleh memandikan. Tanda-tanda kematian boleh. Hah? Tanda-tanda kematian. Oh, tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian dari 3 tahun sebelumnya. Itu kita bahas kemarin sudah sedikit. Jadi, wes sing cecek ya Bu. Ya, kemarin kita bahas 10 hari sampai hari H. Itu yang betul-betul ini ya, betul-betul ketika kemudian peristiwa itu terjadi, semua orang akan komen dengan apa yang dilakukan yang berbeda dengan biasanya ya Bu ya. Nah, coba sekarang Bu Warno ini ditanya dulu, Bapak ketika mau meninggal itu ngapain gitu Bapak? Apa yang dipesankan atau apa yang Dua ini ada pengalaman dua sama anaknya. Nah kan gitu, coba Bunda sesuai dengan teorinya enggak? Kalau bapaknya dulu pernah ngomong saya yaitu saya di belakang. Besok kalau saya mati dikumpulkan minta di satu tempat. Iya. Saya seperti itu. Iya. Sejauh hari sudah ngomong kalau ini maksudnya bagian Paris itu loh. Itu sejauh hari sudah Berarti itu udah langsung diberikan atau masih dibicarakan aja? Masih dibicarakan, tapi anak-anak waktu itu sudah sempat dikumpulkan, dikasih tahu kalau ini nggak mau. Ya, itu sama lagi. Pernah itu loh Bu, sertifikatnya di sana. Nanti ini ya Bun ya, itu apa namanya untuk bayar listriknya di sana loh Bun, gitu biasanya ya. Bunda-bunda kan nggak pernah bayar listrik, ya toh? Ya ada yang bisa sih, kalau saya enggak, biar aja enggak aku yang di sini enggak tahu, enggak pernah tahu. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya Bu, yang ibu-ibunya itu enggak pernah bayar listrik. Itu sih Bu, itu ya tempatnya bayar listrik, itunya di sana, sertifikatnya di sana Bu, dan sebagainya. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh istri itu biasanya kayak dikasih tahu gitu Bu. Nah, jadi ada dua ini Bu, anaknya kan juga. Kalau anaknya gimana Bu? Kalau anak saya sih, kalau dengan saya sendiri sih nggak ada masalah, cuman kalau sama yang Pak Bebe itu berulang kali dalam minggu-minggu terakhir itu ngomong titip ibu saya. Masya Allah. Yang dititipkan ibunya bukan istrinya sama anak. Karena kan satu tempat ya, satu rumah dengan saya kan, karena dengan Pak Bebe-nya itu. Pak Bebe-nya baru setelah kejadian itu, makanya kemarin itu kok sama saya nitipkan ibu berulang-ulang ngomong kita dia. Nah itu pasti ya. Pak Bebe itu Bu nyewa di rumahnya Bu Marno. Dikira aku Pak Bebe yang jualan bebek.
Ini dia jualan bebek goreng gitu ya sudah nggak keluarga, alhamdulillah kakak. Jadi seperti itu ya, pasti ada sesuatu yang apa namanya, ya ketoknya Pak Ije mau guyon, ya mau guyon aja gitu ya, seperti suami saya tuh bahkan nggak hanya satu kali gitu ya. Bapak nanti mudah-mudahan mati duluan ya Mama. Kenapa? Kok kudu papa sih mati duluan? Enak mau Mama saya gitu. Ya, alasannya ya pokoknya biar ada yang rawat, biar jenazah bapak ini mulia karena dirawat mama yang sudah profesional katanya. Dan terus nek papa lek mama mati, Kevin sopo sekarang kan jamaah ibadah banyak, sudah jamaah mama banyak kayak gitu. Kita nih seperti itu kan ya kayak juga ada bilang ya, ada penting juga omongan seperti itu manajemen. Iya. Artinya begini Bu, ini adalah sebuah tanda-tanda kematian. Bahkan saya pernah bilang, ayo Papa tidurnya sehari tadi berapa? Karena salah satu tanda kematian dekat dengan betul tidurnya itu banyak. Iyalah. Sekarang misalkan orang sakit, lah dia ngopo letak tubuh. Iso tubuhnya keluarganya sama. Iya dong. Nah itu ya masuk akal kalau kita logika. Tapi agama nggak boleh dilogika. Termasuk tidurnya itu jauh lebih lama itu daripada itu kalau ngantuan itu beri tanda-tanda juga mau mati. Mas, ngantuan sering ngomong kalau subuh itu ngantuk. itu berarti tanda-tanda malamnya itu sholatnya malam kesuwen. Iya. Jadi rasanya kalau ngeri kok nggak ngomongan mati gitu kok ngeri. alah ya wis kok ben. Orang mati kita ini kapan aja. Kalau saya ditanya, Bu, apa sih ini? Jejak, pomone jenengan Bunda Sarpani. Ayo Bunda, hijabnya dilepas. Ini nggak ada laki-laki kan? Ya, aturannya pakai hijab kalau hanya perempuan saja dilepas. Ayo, biar kita kelihatan bersahaja. Nanti kayaknya memang kita tuh kalau pakai hijab itu, kayak opo gitu ya. Beneran itu kesannya itu kayak opo gitu. Orang melihat kita itu kayak opo gitu. Padahal yang ada memang aturannya itu, jadi biar kita tetap bersahaja, bersahabat, bersaudara itu kalau di dalam ruangan, ini bolak-balik saya sampaikan, kalau di dalam ruangan harus dilepas gitu ya. Jadi agar kita tuh, ini hukumnya sunnah loh, kita harus tahu betul kita tuh pakai hijab itu apa gitu, harus tahu. Kalau nggak tahu nanti kita kayak seolah-olah itu apa ya, jadi hukumnya itu ikut siapa gitu ya. Jadi kecuali Syafi'i ya, Syafi'i saya sampaikan dulu nih. Ini kita harus tahu karena kita yang beri, kita yang bercadar. Jadi kalau Syafi'i itu saya itu Syafi'i. Itu ada dua pendapat. Jadi dua pendapat. Pendapat yang satu seperti ini. Bagi yang cantik Syafi'i loh ya, Syafi'i ya, ini diingat-ingat, sini Syafi'i. Madzhab Syafi'i. Bagi yang cantik, kuning, tinggi, hidungnya mancung, matanya gini cantik sehingga ketika lawan jenis melihat, kemudian terjadilah syahwat, maka itu hukumnya wajib. Buktinya apa? Zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang penghafal Al-Quran, begitu keluar dari ruangan penghafal Al-Quran, kemudian ke jalan ketemu seorang wanita, dia main delok kecetin, belum raine, delok kecet itu tumen, masya Allah, habis sudah. Habis sudah hafalannya. Nah itu dasarnya, buktinya seperti itu. Maka itu wajib. Lek koyo awak-awak punya tadi, awak dhewe sih, ya sedeng-sedengnya. Karena kalau kan sedeng aku gak ngomong Ternyata harus kosong. yo, sedengnya kita ini standar gitu loh ya. Jadi orang melihat itu ya Masalahnya dikasih ke Pak Diri kosong. standar. Jadi kalau orang lihat itu jenengnya standar pun biasa-biasa aja gitu. Enggak ada yang semua gitu ya. Enggak ada. Jadi kalau seperti ini kita ini hukumnya sunnah ya, sunnah. Ketika kita pakai
maka kita benar-benar menjalankan kesunahan Allah, kita tahu apa yang kita dapat. Sunnah ya, seandainya saya ini nggak pakai dimanapun berada, maka saya tidak dosa. Kalau saya pakai berarti ada pahala kesunahan. Kemudian ada lagi yang pendapatnya seperti ini. Misalkan nih umur saya sudah 60 lebih, wis iso kabeh. Terus di rumah itu aku punya tukangku misalnya 6. Nah itu kira-kira kesunahan pakai ini pakai enggak? Karena apa? Karena apa jenenge memang intinya dia itu melihat saya Gak akan belas gak apa malah balik paling kata ya los ya bener. singkat dicoba kok kadoan mana nih kok kadoan kok dia nyedot nyawang pemandangan sih kayak begini. Itu kita nggak pakai jilbab. Ada yang berpendapat itu kita nggak pakai jilbab itu boleh itu Kita tulis kalian gitu ya. Jadi itu bagi yang lain yang saya tahu tidak ada hukum wajib memakai cadar mata yang lain. Nah, jadi tidak ada hukum wajib. Ya, jadi nggak ada hukum wajib. Jadi masya Allah, orang cadaran orang yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya. Jadi kan 4 mazhab. Nah, 3 mazhab yang lainnya itu seperti itu. Pancene Syafi'i paling hati-hati, paling selektif, paling mulus. Pokoknya Syafi'i memang gitu. Saya dulu pernah mau pindah mazhab. Jadi tahu juga orang popo ini ilmu. Ya kok aku rasanya gini. Ya Allah Syafi'i, aku mesti batal sama suami. Ya toh. Betul. Padahal kita itu waktu muda. Lek simpangan mulai mesti perang yang bojo para kok dijualin. Gitu. Jadi kayak ya Allah gitu. Kayak gitu. Terus kedua auratnya Syafi'i itu sampai di sini. Ini yang saya nggak kuat juga. Maksudnya belum kuat. Jadi sampai sini. Ya. Terus hijabnya itu yo sempurna banget. Hijabnya itu yo wis iki sampai sikil kabeh. Ya. Jadi saya itu mau ya Allah. Akhirnya kita belajar lagi. Saya belajar lagi. Jangan kamu pindah mazhab gitu ya. Intinya janganlah kita ini pindah mazhab karena kita cari kemudahan. Lakukan kemudahan pada waktu itu. Iya toh. Aku pengen enak bersentuhan sama suami nggak betah, enak aku pakaian ini toh, gitu kan? Itu kan namanya dasarnya bukan karena syar'i, bukan karena kita ingin bertakwa kepada Allah, tapi karena nafsunya yaitu pengen paham? Iya. Jadi segala sesuatu, jadi kita boleh pindah mazhab, mustola, bolak-balik pindah boleh. Tapi ya itu tadi. Tapi ya maksudnya kepindahan mazhab itu karena kita yakin bahwa inilah yang baik menurut Allah dan menurut saya, bukan karena enak baru wudhu ekor urusannya kan gitu ya bunda. Dasarnya kayak itu, walaupun itu sebetulnya juga ibadah itu, tapi enggak seperti itu. Harus kita paham. Jadi apa yang kita lakukan ini kita harus pahami dulu. Apa yang harus kita lakukan? Saya ketika di sunnah, maaf, ini beneran ini, saya di sunnah, di kelompok sunnah. Itu yang namanya kepolanya sunnah itu siapa? Pembesarnya sunnah itu siapa? Salama siapa itu? Yang dibubarkan di Surabaya. Syafi'i. Iya. Itu ceramah beliau itu. Ceramah. Itu kalau nggak salah sama ceramah subuh. Ceramah yang intinya maaf ojo bid'ah ini loh sapa jenenge carane dengkote kurang sunnah. Ini loh ojo sahumi bid'ah gitu. Beneran ini bilang gitu. Terus ada
aturannya pakai cadar dan sebagainya. Loh, ngono kuwi ya enak tenan iki. Ngono yo akeh. Sudah diberitahu seperti itu ya ada yang enggak mau lepas cadar. Padahal kita itu di masjid yang besar di Nurul Iman Jakarta dan kita itu dalam taraf etika. Itu kan kita sudah enggak pernah berinteraksi dengan laki-laki kecuali suaminya, karena kita ini sudah diberi tempat di depannya Ka'bah kayak gitu ya, jadi kita bisa janjian sama suami itu, bisa janjian, kita bisa ketemu di situ. Cuma itu dengan laki-laki lain itu nggak pernah ketemu. Nah itu disuruh dibukanya, tapi juga banyak yang nggak mau buka gitu. Nggak tahu ilmunya di mana, saya juga nggak tahu. Ya aku yang beneran, saya suruh. Ayo, suruh lah, gue buka lagi bayar, abad beneran, abad antara maju dan mundur. Makanya saya begitu ada kesempatan untuk buka jilbab, semua perempuan tak buka, coba tak buka, sis. Beneran terganggu betul pakai cadar itu, beneran. Awal itu masya Allah, arep mangan yo bingung, Iya toh minum juga. arep ngombe yo bingung, saya itu biasa. Itu sudah terbiasa. Dan kalau nggak pakai rasanya yo, wah kayak apa? Kayak kita kayak telanjang kayak beneran itu ya. Ya itu sama gitu ya. Biasanya berkaos kaki nggak pakai, iya rasanya. Rasanya kalau uang saya naik dulu nyawang kita ya, molonkan kayak nyata kayak gitu. Kurang hijab minyak kayak gitu. Ini aku ya nggak apa-apa. Oke Bunda, makanya kita itu kalau belajar ojo figur mempelajari. Misalnya aku punya madhab Syafi'i, kok cuma sinau madhab Syafi'i toh? Kamu kalau belajar, kita ini kalau belajar ada kesempatan nggak mau belajar madhabnya orang lain, kita menjadi sombong. Kita ini menjadi sok betul dewe, sok bener dewe, kancane kabeh salah. Sing bercadar, ora bercadar. Lain menunjuk ajaran yang salah. Yang betul yang bercadar enggak. Dulu kowe enggak ngono, aku sing bener gak gawe. Makane sinau sing akeh. Termasuk sekarang ini, suatu contoh. Makanan halal dan haram untuk Syafi'i. Syafi'i itu di Al-Quran disebutkan hanya babi ya, tapi kemudian di lain-lain itu banyak yang pakai, banyak bla bla bla. Itu batasnya seperti itu. Sedangkan ada salah satu mazhab, ulo itu dipangan, serangga dimakan halal. Nek awake dhewe jajal saiki Bu Warno mangan ulo, nek aku gak tahu sinau yo blek ulo. Terus aku gak pernah belajar, aku belajarku mazhab Syafi'i saja. Apa saya bilang? Gila najis banget, ulo dimakan. Padahal dia benar menurut beliau benar menurut mazhabnya. Nah inilah untungnya kita ini kalau belajar banyak mazhab itu monggo kita itu nggak usah, karena gini pun kebanyakan orang lah wis aku kelompok Muhammadiyah lah kan yang gini Muhammadiyah wah akhirnya apa? Lu salah, gue aja yang betul. Demikian orang Syafi'i, gelem medun nagene majelis dia gelem. Yo akhirnya gue yang betul, lo yang salah. Akhirnya ngoten niku. Wah, itu dengan ujuk dengan kesombongan bahwa ibadah kita itu benar, orang lain salah yang nggak sama dengan kita. Benar gak? Lah aku jenengan golek nang dia nang gede. Neng masjid dia. Loh, benar. Orang mana-mana saya masuk di dalamnya, saya ngisi di dalamnya. Yes. Bukan saya aku, bukan. Tapi itu tadi, karena kita bisa menghargai teman-teman dengan mantap yang lain, kita belajar, kemudian kita bisa, akhirnya kita bisa hormat kepada teman-teman yang lain. Kita ini hidup, saya punya kelompok itu yang namanya WII. Kalau yang resmi WII itu adalah sekelompok orang-orang Islam. Di situ campur baur antara wes enek wong Islam, sing enek LJI tok. Ya di situ. Terus saya punya kelompok lagi yang di situ itu masya Allah dari semua ini kelompok kecil saya kan
menjadi tim apa jenenge tim Rono Rene begitu ada kasus Rono Buddha Rono menyelesaikan, begitu ada kasus ini kami ini dari berbagai masya Allah ombaknya luar biasa. Yang pernah enak di bangunan seperti yang dulu itu kan itu pun enak pun karena sama-sama paham. Itu pun enak tuh kalau itu cadaran kalau itu murah. Enak sih cadaran orang dari kaos kaki ya terus Senin itu kaos kaki sih oh cadaran sih ada itu pun bener orang Arab itu oh cadaran tapi kaosan kaki sumpah ya. Jadi seperti itu. Jadi monggo kita itu jangan pernah menolak ilmu yang bukan madhab kita karena suatu saat kita itu perlu. Nah seperti kayak segini saya menyampaikan, Bu, aku sinau, di mata tak sinau, bukti nopo. Lah, bisa sinau? Lek madhab iki halal haram iki, lek madhab iki masalah halal haram makanan ini iki. Gitu? Nah, buktinya lah aku tenanan sinau. Ya, oke. Kita teruskan. Jadi itu tadi tanda-tanda yang memang apa jenenge apa melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan. Basically. Wes kowe iki. Jadi kalau biasanya untuk keren kali gue saiki buku nang tukang bizan gitu. Ya aku tuh malah kok bilang gitu. Ya tak apa-apa ya aku pengen aja jadikan sampeyan itu wadah saudara saya itu yang itu orangnya itu keras gitu ya tapi yuk bahasa Arabnya mati ya bojone preweleh anaknya ternyata 3 hari ditinggal tanpa sakit tanpa ada apa tanda-tanda yang kayak gitu jadi itu tanda-tanda kayak gitu kemudian ibadahnya biasanya juga semakin tekun kalau biasanya kita orang mukmin itu semakin tekun ibadahnya sing orang mukmin sing Islam biasa ku yo sok-sok terus nang masjid. Ora tau jamaah yo terus sing kulino mabuk main sembarang menyakiti tetangga kuwi aku yo nglakoni dhewe. Umum ke rumah nyari bunda sama Pak Kaji. Nyapo, jare aku. Nyapo boleh bunda. Tak usah. Enggak tolong aku pokoknya pengen ternyata apa? 2 hari kemudian ke rumah lagi ternyata setelah ketemu dia itu minta maaf sak warang lho dhek lek mabuk yo ini singit gawangan barang kok oh sak gen-gen yo bising bojone iki alhamdulillah ya di akhirannya dia bener dia tuh kemarin pokoknya orang yang pernah disakiti merasa disakiti zaman semono dia kan orang lain nyakiti wong apa enggak iki bener apa salah gak eling zaman semono loh barang ini ya semua itu dipalangkan dulu dimintai maaf terutama orang-orang yang didolimi bener kalau bojone boneh biasanya mabuk ini bojone yang bojone bilang makanya saya bilang kita itu kalau saya ngisi ngaji di daerah sana kan kita tahu bojone sapa jenenge Pak Sopo aku lali tahu ya saya langsung gitu Bu itu loh Bu orang kok bisa menganut sama suami ya itu istri solehah itu istri solehah walaupun suaminya mabuk main judi tapi dia tidak pernah melarang istrinya sholat ya toh, balasannya kan itu dan melarang istrinya puasa Ramadan itu kok batasannya suami yang harus ditentang itu kok gini iya kok bojone apa itu kaya apa nang bilang dari mabuk main ini selama nah itu manusia ini kan aturannya Allah hukumnya Allah selama tidak sholat, ojo sholat puasa, puasa nah ini baru kita tentang menentangnya apa? Kita tetap sholat, kita tetap puasa sudah itu aja tidak berarti kita harus templek ya, nantang kita cuma itu aja nggak boleh sholat kan? Tetap sholat nggak
boleh puasa Ramadan, tetap puasa. Ini aja kita menentangnya sebatas ini. Kalau menurut jam aku kadang-kadang beberapa adil macam ini, tapi ini hukum Allah. Jadi ya itu yang harus kita lakukan. Nah bojone kami. Jadi kita misal bilang gak enek. Wong sakmene sing saleh kaya bojone sapa iki. Gak enek. Jenenge sing itu Mbak Rama. Kaya Mbak Rama gak enek. Bojone mlaku ditutup iki. Awak dhewe kudu pengen, tapi ora kok bojone mlaku. Bojone mlaku dituntun, dikongkon apa langsung budal. Kon rokok budal. Tapi enggak pernah dia menunggu beli apa budal. Wes iki. Apa ono wes malah enggak pernah bisa. Bojone mangga sampai dia waras, sampai dia dituntun digolek. Kalau dia kalah sama walaupun dia tidak berkedudukan dan dia cuma nilainya saya nggak tahu. Kalau kita mungkin seperti itu dihadapkan kita nilainya nilai ibadah, karena kita itu tahu bahwa kita tidak boleh menentang suami. Itu adalah hukum Islam. Awake dhewe melakukan karena kita tahu hukum Islam. Kita ibadah. Kalau sing ngomong nilainya dia mulai tapi ora ngerti. Apa karena takut sama suaminya atau gimana, tapi yang jelas secara perhitungan matematikanya Allah dia oleh orang soleh. Jadi ngaji bareng, yo melok kajian yang datang ke pesantren. Jadi itu Bu. Jadi balik kembali ke laptop tadi ya itu apa namanya yang tadinya itu enggak, yang tadinya itu sudah mukmin, ini yang ditambah lagi. Yang belum juga seperti itu tadi. Nah, ternyata 2 hari kemudian dia meninggal. Yo kabeh, aku lali jenenge sapa itu. Tiga Yuris Abid. Akhirnya kabeh mendoakan. Wis muga-muga iso munggah. Tapi ora salah. Ngomong sholat ya, jadi ben sholat sih dulu seperti itu nih. Jadi mudah, seperti kita sendiri, kita ini kan sudah ngerasa, kita betul-betul udah ngerasa itu sudah 1 bulan, betul-betul udah ngerasa bahwa kita itu mau dipanggil Allah. Nah, kalau orang lain kan nggak melihat, tapi kita yang ngerasa, itu kita itu kebanyakan tuh banyak tersenyum kalau melihat sesuatu itu. Misalnya kita melihat bojone, melihat anaknya, melihat siapa yang dia cintai, itu selalu tersenyum. Ditakoinya pokok buyang-buyu, dia nggak pernah jawab, seneng-senengan kayak gitu. Itu pun itu yang sering terjadi. Jadi koyok-koyok itu. Termasuk kemarin yang suwaket parah, dia moro-moro jalur makan restoran. Ya kemarin kita cerita apa belum? Lalu saya cerita yang lain. Itu seperti itu. Itu hati-hati. Ya itu hati-hati. Ya bukan hati-hati artinya seperti itu. Kemudian kalau orang sakit itu biasanya orang sakit itu ngengeknya gak kroso. Ya bun, ngengeknya gak kroso. Jadi tahu-tahu kita cuci itu ya, kita cuci apa namanya, kalau dulu, sekarang kan ada pampers lah, dulu nggak ada Bun. Jadi aku nih ya nyuci kainnya dulu ya roro tak ucap gini ya semua tak oh ternyata ya BAB-nya Bun itu, jadi kan nggak terasa. Jadi kemudian ada lagi tanda yang makannya itu sudah semakin sedikit, jadi ini sedikit. Ya saya bilang sama bapak, Pak, Mama ini kok makan nih kok tak salah nyelon titik. Jangan ada yang nanti tokut malah menjendak aku malah minta apa keinginan. Nah itu tadi. Itu termasuk tadi. Jadi begitu sakit kemudian tiba-tiba minta gitu ya. Minta ke restoran, minta apa. Itu tadi. Nah, ada lagi tanda yang 1 bulan. Terus menerus makannya itu sedikit, tapi tidurnya itu banyak gitu ya, makannya semakin sedikit. Nah, itu tanda-tanda. Terus suka merasa takut nih, itu jadi nggak berani ditinggal. Takut ya? Ya takut.
Ya takut itu kenapa? Karena ketika kita sakit kan setan itu dengan segala tipu daya untuk mengganggu dia. Seluruh sendi-sendi kita ini sudah, kalau kita sakit itu seluruh sendi-sendi, seluruh darah yang mengalir ini sudah dipenuhi oleh setan. Ketika kita itu sakit, makanya mengusulkan seolah-olah rasa sabar. Itu makanya kita kalau sakit betul-betul memaksakan untuk tetap bukan istighfar, maksud saya untuk tetap saya pun musik setan kan jenisnya apa? Alah, terus dibacain doa-doa merukyah diri kita sendiri. Betul-betul kita sepanjang hari toh saiki ya Pak dhewe lara stres, mbok bilang mbok rukyah itu harus terus-menerus. Bacaan rukyah itu harus terus-menerus. Itu penting. Kalau enggak kita Masya Allah bisa sesat. Sesatnya kita terus kemudian kita itu ibadah rasa-rasa terus nyalahin Gusti Allah. Oh, Pak Edi tahu nggak nyalahin Gusti Allah? Orang kita ini Rasulullah kan ora jeneng nyalahin Gusti Allah. Kalau itu mengeluh yang jadi kalau kita sakit itu hendaknya betul-betul merukyah diri kita sendiri, jangan sampai lepas sedetik pun. Bukan hanya sedetik, sekejap itu dengan sedetik itu lebih lama sedetik. Jadi jangan pernah lepas sekejap pun dari perintah Allah. Itu ya, awake dhewe sing mau Allah terus itu. Terus tanda-tanda yang lain, kalau kita ini mukmin itu kita tuh sudah tahu gitu ya. Kita ini sudah kaya-kaya itu ditunjukkan oleh Allah surga kita. Jadi kita tuh senang begitu loh. Nah tersenyum tadi itu bisa dua alternatif. Senang melihat keluarganya yang akan terpisah nanti, dan senang juga karena itu kita sudah terlihat bahwa kita itu sudah dilihatkan surga atau sesuatu yang indah sekali. Sehingga awake dhewe iki seneng pengen nang teko kono. Seneng saat itu. Kaya itu wis ora kate kayak gitu. Pengennya ya kadang-kadang gitu. Gitu ya. Jadi nek kok terus kalau bagi orang yang tidak mukmin sing rodok ya wis Islam ya rodok enek imane sing rodok gitu. Cara sholat ya sholatnya rata-rata cara ibadahnya kurang tertentu gitu kebanyakan. Kalau misalkan dia itu rodok suwi itu udah gondah wis kuat tanpa menyebutkan, kalau menyebutkan kata Allah itu dengan bungok-bungok kayak sebuah protes, ya Allah kayak gitu ya. Kalau kita kan nggak gitu ya, dengan meneteskan air mata. Dia enggak, ya Allah, ternyata dia itu takut dengan binatang-binatang yang ngeroyok. Jadi binatang itu apa saja saya tanya. Apa ae, kewan Allah. Lalu harimau lah. Terus kalau jengking. Itu ada rumah sejele, ada apa kayak gitu. Suara-suara yang mengerikan gitu. Ya itu kayak gitu. Sehingga dia betul-betul ketakutan. Beda dengan orang mukmin mati, tersenyum-senyum, dia itu selalu kepingin ke sana. Sama dengan yang dikubur. Nah ini mumpung ada kesamaan ya. Kalau dikubur itu kita ini, belum dikubur. Ketika kita terus mati ya wes. Guyang-guyu, mati. Ini juga hukumnya cepat-cepatlah untuk dimakamkan. Nah, saya mati dhewe, kuwi enek ana loro. Sing sitok pengine aku kindang masukkan ke liang lahat karena di sana surgaku sudah menunggu. Jadi kalau kita di dalam kubur itu selalu ada azab kubur. Ya mesti.
Seberapa jauh azab kubur itu berlaku? Enggak mesti. Kalau kelompok yang saya katakan tadi, buju mati, dan sebabnya sudah di kayak gambaran, sudah di sana nanti. Begitu masuk itu sudah surga. Coba ada pernah riwayat yang sing nopo ning isor lho, sing nyemplung ning jero niku bukan. Itu yang di dalam makam sing nampani dari atas itu ada pernah yang tahu bahwa itu bukan lubang surga, tapi bukan lubang kubur, tapi surga. Ada yang sudah pernah tahu benar-benar itu surga. Ini saya ngomong mati loh Bu, benar-benar jadi seperti kaca atasnya, bawahnya itu kayak apa namanya, taman taman ya kayak taman laut taman di dalam laut kan nggak mungkin kan itu juga sudah sesuatu yang gokil kan itu tahu ya pasti itu ya pasti orang yang baik, masya Allah itu tuh. Jadi kita nggak tahu kapan disiksa, kapan sampai kapan kita nggak tahu, durasinya nggak sama. Bisa juga kita ini binauzubillah dari bisa disiksa dari nyemplung sampai tunggu nanti kita dibangkitkan juga. Loh, bilang medali, insya Allah kita bukan keluar. Jadi seperti itu. Jadi burung itu tadi jadi tandanya seperti itu, kemauannya seperti itu, beda dengan orang-orang yang sudah ditunjukkan di kubur itu sudah bagaikan neraka. Dari yang pengen aku jadi gowo, coro sholat, jadi gowo, aku nak kolong, hewan itu sudah siap untuk ngeplok aku. Mulai kadung dulu ya aku seperti itu sudah tahu. Itu jadi kebalikan. Nah, kita orang mukmin sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Undang. Itu kita kan bagian kita yang jadi itu jadi waktu mengumpulkan itu nggak pilihnya kapan-kapan gitu. Oke, jadi kemarin insya Allah kita sudah sampai pada berpisahnya roh dan raga. Insya Allah seperti itu ya. Benar di sini itu. Saya itu sosok lupa di sana kan biasa. Nah, jadi ingat saya di situ. Ketika dia itu sudah besar ya Bu ya. Oh iya, pendampingan pendampingannya belum kan? Kita apa namanya? Kita bacain la ilaha illallah ya benar cinta gitu. Ya lali pun berarti padahal aku ngomong mbok 5.000 ya cinta. Lumayan aku lah. Ya, Bu, Rukia Mandiri sudah saya share di kajian. Saya share anunya di Hidayat itu perlu dikasihkan ke putra putranya Bu. Ya. Sudah saya share di kajian 5. Udah bisa ya Bu ya? Bacaan Rukia Mandiri lagi gitu. Enak kita ini kalau ngajinya itu ngemet itu ya. Gitu ya. Terus itu Rukia Mandiri itu tadi yang untuk mandi apa ada nggak Bu? Belum ya, ada. Jadi bunda itu saja. Kalau misalkan kita ini orang apa-apa, walaupun setiap hari, air yang mau kita sokkan di galon, itu kita rukyah dulu, ya Bu. Terus apa nih? Air mandi Bu. Nah, air mandi itu usahakan. Bunda, air mandi, apa namanya? Ambil air di bagian ini. Nah, ini panci sini. Nah, panci sini dibawa keluar dari kamar mandi. Kemudian dirukyah. Setelah dirukyah nanti anak-anak kasihlah sedikit-sedikit berdoa. Ya, mandi taruh di bak. Nah, taruh di bak. Kemudian kasih air sedikit, air yang sudah dirukyah untuk mandi. Anak-anak dikasih tahu. Demikian juga untuk kita. Nah itu betul-betul
Pertama adalah gangguan-gangguan yang datangnya dari syaitan. Kemudian yang kedua adalah gangguan-gangguan yang sifatnya berupa penyakit. Nah, itu semua kena. Kita ini sama-sama sakit, Bu. Sudah saya pernah cerita. Sama-sama sakit. Si wulan A karo si wulan B sama-sama sakit. Sakitnya podo. Diabetes ngomong. Sitoke 600, sitoke 590. Lah frekuensinya kan sama. Umurnya sama. Ya. Nah, ini yang membedakan mereka bagaimana rasanya badan. Ini kudune ya padha lho, Bu. Ya. Ora kabeh yo ngantukan yo. Mumet. Yo tensine yo dhuwur. Rasane awak ora kabeh sama. Pasti sama, harusnya sama, secara medis sama. Tapi kita bandingkan dengan yang satu selalu berzikir dan rupiah, yang satu tidak sama sekali. Beda, Bu. Sing jenenge secara kesing lho budi sama wis aduh. Sitoke aduh. Sitoke kok sambuan. Tapi sitoke tambah seger, ngoyang mayu rono rene gak enek wong ngerti nek kuwi kena sakit. Ini bedanya. Ada penelitian sakit jantung, sama-sama sama penyakitnya sama, usianya sama dan sebagainya. Ini sudah mau dioperasi. Tapi yang satu ini berzikir tidak pernah lepas. Orang sudah dioperasi. Karena begitu di rongsennya kayaknya apa-apa nih, dia juga gak ngerasain sakit. Luar biasa. Ya, jadi Masya Allah. Saya kalau udah cerita gitu terus pengen ceritanya untuk saya. Nah, sitok aja Bu. Bunda-bunda, nek panjenengan sakit, ya. Kemudian panjenengan itu berzikir, sabar, ikhlas. Itu nggih Bu. Ketika kemudian Allah nanti menyembuhkan kita, nah ini Bu yang harus kita perhatikan. Organ-organ kita ini akan diganti dengan yang baru. Kabeh organ itu. Darah kita ini diganti dengan darah yang baru. Orang saya takut Bu prosesnya piye apa dadak cuci darah. Ojo takut ngomong ki mekaitane karo pikir, iya tuh. Kemudian kulit diganti dengan yang baru. Alah bunda, aku baru ya pakai perasaan pucat. Ora usah takok ngono, wong iki ngene Gusti Allah, dadak dibantah. Terus Bun, kuwi secara medis seperti itu. Terus setiap nafas kita, setiap nafas kita ini oleh malaikat dicatat berzikir. Awake dhewe kaya iso selama gak loro terus anggap setiap nafas berzikir gak tau leren. Iso impossible. Tenan aku iso ngarani perangan. Ono tenan iki. Aku tuh yo jadi belajar, ora iso karo ulek pertama ya bismillahirrahmanirrahim itu kalau bukan begitu nada nyampe masa kata gosok ber astagfirullahaladzim. Tapi ketika kita sakit, setiap nafas kita ditulis oleh malaikat berzikir dengan catatan awake dhewe yo sabar yo ikhlas tetap dekat dengan Allah. Kene kok ora yo ora. Catatane ra enek. Lah kok awake dhewe ora sasi ora tau salat, ora tau ini yo enek catatan. Wong janjine lek awake dhewe dekat dengan Allah dengan cara tetap salat, tetap berzikir. Masih awake dhewe mandek berzikir, panggah dijaga. Ayo ki loro sing terus. Ngomong ki ora gelem to dijak loro terus kuwi. Ukur dosa lho. Padahal awake dhewe gak loro seminggu dosane numpuk piro? Lek loro seminggu. Awake dhewe dosane wis piro? Bunda, ojo. Nih mumpung ini sayangnya
Bunda itu dikir pagi ku lek iso aja lagi. Ya, dikir petang pagi petang. Ya saya bagikan kok. Lah iso. Oh, lha kuwi nek jenengan dikir bedino gawe apa sing dikasih bunur. Wah, bunur yo tumpuk-tumpuk kuwi bedino. Iya toh, mengalir. nah gitu Bu, gitu Bu. Makanya saya nggak terima Bu, kalau dikir tuh nggak terima mau huruf Arab itu ini nggak terima karena belum hafal terjemahannya. Masa ternyata pun dungone lengkap sambil akhir betul, makanya masya Allah gitu deh, makanya jangan. Jadi kalau bisa sore Bu, wis udah nyanyiannya ditoto, jadi mau tek, mantek, wis ngantek ada. Nah iso, beneran. Wes ngomong, Wes arek dicane jenengan toto ibu ya, jenengan toto piye carane ampe iso dikir pagi petang. Nek isu yo saurunge suruh dadine. Sore. Kalau sore yo pokoknya kalau saya bedakan orang kesibukannya nggak sama. Kalau saya pokoknya jam 5 tren aku kudu wis tenang. Sudah berhenti kegiatan. Apapun kegiatan saya berhentikan. Wes wudu sila metekal, madhep mulanya ke dikir, ngantek maghrib. Karena itu adalah betul-betul apa jenenge baca istilah artinya bagus memang. iya, makanya masalah lengkap Bu. Lha kuwi donga pun jarang-jarang awake dhewe. Apa jenenge misalkan doa biasa gitu kan enggak selengkap itu. Boleh juga, boleh. Seperti alum gitu kan, kalau kita nggak bisa baca sendiri, kita dengar murotal, boleh. Itu pun juga boleh. Tapi yo terus nek iso maca dhewe nyambung diusahain ya Bunda. Itu kalau misalkan kita mungkin dalam perjalanan, yang darurat dalam perjalanan kali-kali kalau saya Ibu, aku ya soalnya ditanya lah Budi. Kadang-kadang itu kalau naik mobil itu ngocong ini mumet. Ya, nah itu akhirnya lah pakai murotal gitu. Itu Ibu ya, boleh. Tapi ya terus saya ngomong aja ya murotal. Terus memang harus ada manajemen, harus ada manajemen yang dipaksakan, harus ngono kuwi lho Bu, wis pokoke nek ibadah cari kaya awake dhewe iki tingkate iki yakin aku ra menyek jenengan. Tingkat awake dhewe iki sik tingkat antara bukan. Jadi harus dipaksakan sedikit. Itu bahwa nggih namanya jenengan jangan punya hanya satu. Kalau jenengan biasa di masjid, taruh di masjid satu. Tadi berwiri-wiri ngomong di tas yang buat itu satu, di kamar satu, di ruang tengah mungkin satu. Jadi di mana-mana tas. Tapi aku tas fotokopi 20 kan ya rong tak mbok tak parane ya. 20 fotokopi itu sebetulnya mau tak kasihkan satu majelis. Lah ngono tak kan minta. Mau di mana lupa? Ngono. Bahasa saya Ya sudah. yang belum monggo, yang belum nanti belum ya. Yang baru. Oke. Itu yang yang belum. kita belum. Sudah. Ini ada yang baru. Ini Ada yang baru. Ya, aplikasi apa lagi? HP itu kan juga ada. Ya, terus jangan dibuat perselisihan ya Bu. Murotal itu isinya nggak sama, artinya susunannya nggak sama, tapi isinya insya Allah sama. Susunannya yang tidak sama. Ada yang apa namanya ayat kursi kemudian 30 itu ditaruh di depan, ada yang ditaruh di belakang. Tapi isinya pada dasarnya semuanya insya Allah sama. Ada makoroh duluan. Sama ini semua bagus. Kembali ke laptop. Ini lalu proses besarnya roh ya Bu. Jadi kamu tadi ditalken ya. Bukan harus ngerti pasti. Oh ditalken mesti ngerti. Talken itu bacaannya ada ini. Barang siapa menghembuskan nafas terakhir maka dia akan masuk surga, dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Makanya ada proses talken. Bunda-bunda kesempatan talken itu kalimat la ilaha illallah. Tapi cara ini
Nah, ini saya kadang-kadang umat masuk saenek kok, saenek orang yang ada di sini marah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bingung putra. Wes kene setan sing rupo ora karuan. Iki la ilaha illallah. Wae bingung. Nah, jadi orang sangat bebas. Salah satu di telinga sebelah kanan dengan pelan-pelan, yang lainnya itu diam. Yang lainnya diam, namun di dalam hatinya tetap berdoa. Atau membantu membaca la ilaha illallah, tapi alan-alan pun barengi. Sakit komene salah satu la ilaha illallah. Ora sah diteruki, Papa. Itu Bu, telinga kanan apa kiri? Semua kebaikan harus di ora sah diteruki ngono. Anu terong aku, Pak. Ojo dijibek. Didemok orang itu nambahin orang dalam keadaan yang merasakan sakit luar biasa, sing jenenge setan. Ayo coba melok aku. Sing berapa sapa dosa sapa dia bingung. Menalken bingung pisan. Lho ora jibek iki sing arep mati. Makanya ditalken sebelah kanan salah satu saja, sebelah kanan dengan pelan seandainya tadi waktu sadar dia sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah wes jarno rasa duper wes udah itu nggak usah kalau ada yang koma gitu kan ya itu kan misal tadi asal masih sadar tadi ya, masih sadar. Wes ngerti lek nazak diantara sadar sadar. Kok dijak la ilaha illallah dia masih sudah mengucap walaupun dengan cara dia. Wes Bu. Itu kita udah tahu itu masih ucap la ilaha illallah, masih respon baru ngomong wes jarno. Yo, wes karena dia sudah baca. Ojo moja omong, mriko lek moja omong, dhek omong ora terakhir lagi la ilaha illallah. Ya, ini terputus kalau Ya enggak, itu wes berarti bukan yang terakhir yang dia baca la ilaha illallah. Mriko wis sampean cak omong, "Elak yo Pak, elak yo Pak." Elak ndul muke. Elak masak. Elak itu gaya opo? Kalau duduk Bu, langsung duduk, berarti kan bukan terakhir itu Bu ya. Duduk gitu loh, sakit terus sudah ditalkin gitu terus duduk, untuk sembuh, duduk, itu kan yang terakhir ditalkin lagi kan. Loh, lah nek sembuh yo. Bapak sembuh lho, kok sembuh terus mau mati. Enggak kan ada yang gitu. Saya begitu aku terus duduk, terus tidur lagi itu ditalkin lagi Pak. Enggak usah. Tidur paling deh. Lah kan sudah baca dan belum pernah ngomong apa-apa ketika duduk pun. Duduk kan enggak ngomong apa-apa dia. Cuma duduk aja. Iya, jadi la ilaha illallah itu tidak harus tidur. Duduk juga barangkali dia pengen duduk harus Loh Bun, kalau misalnya itu loh, kalau koma kan sudah kan enggak tahu apa-apa, kita taunya gimana? Ya itu tadi kita pelan-pelan. Oh, pilih. Biasanya respon tangan gitu gini. Ya ada nih. Kalau ada respon, kalau nggak ada ya itu tadi pelan-pelan. Kemudian mau jauh ya ini ilmu tapi yang riskan gitu ya. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa pendapat itu nggak sama. Nah nih, kalau apa yang saya sampaikan bunda-bunda pernah mendengar atau pernah belajar yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan di sini, berarti bunda-bunda ini jempol, ilmunya banyak. Ojo terus bikin debat-debatan ilmu segmen-segmen karena ilmu yang didapat yang baru atau yang kemarin. Jangan untuk debat-debatan, berarti bunda ilmunya banyak. Dan ambil salah satu di antara ilmu yang didapat dalam persoalan yang sama, dalam fikih yang sama, ambil salah satu, laksanakan, itu keyakinan Bunda. Ojo digede.
Lah sini pindahnya gudeg barang lakon. Iya. Malah susah gitu. Jadi gitu. Nah, terus di luar itu yang saya dulu belajar ya Bun, yang saya dulu belajar itu untuk dibacakan Yasin. Di sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak membacakan Yasin, tapi ada beberapa surat. Nah, ada beberapa surat yang dibacakan ketika ada calon jenazah yang sedang nazar. Ada beberapa, Bunda bisa cari. Terus Bunda, jadi kemudian yang saya pelajari, kenapa saya selalu bilang yang saya pelajari? Karena biar nanti kalau ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, biar narasumber yang paling atas yang mempertanggungjawabkan. Jadi umpama kok menurut Allah, aku orang melok-melok baru, artinya aku tidak menyampaikan ilmu yang salah, tapi saya menyampaikan dari sumber yang sudah saya pelajari. Paham ya? Nah, itu menurut yang sudah saya pelajari. Pertama, Yasin itu untuk mengurangi rasa sakitnya sakaratul maut. Jadi bacaan yang dibaca tadi, walaupun bukan surat Yasin, kali-kali sama manfaatnya. Pertama, untuk mengurangi rasa sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, untuk mempercepat keluarnya roh dari, semakin cepat semakin. Nah, terus Bu, motornya mendelik nyandul ya, motornya mendelik nyandul ya, arah mata itu akan mengikuti kemana arah daripada ya. Kali kalau nangis ya berarti ya merem gitu ya. Nah, makanya kalau kita udah tahu gitu nanti gitu ya, ditutup matanya gitu nggih. Wes, katakanlah ini sudah besar, rohnya sudah pisah sama jasadnya, berarti disinilah ini namanya mayat. Nggih, ora nek wong mati kuwi dijenengi opo rek? Ora nek kaino untuk Pak Presiden sering wis nyawoni apa jenenge pisah. Oh, lah kan ora sing wis nyawoni pisah. Paling yo almarhum. Enek jenenge kabeh mayit. Wis ora enek kok terus enek embel-embel apa ora enek. Jenenge mayit. Yo kuwi jenenge mayit kuwi yo ora usah embel-embel pitek ya. Nah, inilah sekarang yang harus kita manajemen jenenge mayit iki. Pertama, lek wis kok kelihatan dirasa gitu ya, sudah betul-betul misah rohnya sama jasadnya itu kita ini kan yo saya loh ya, maksud saya ini orang awam kesehatan, jadi yo ngerti sih pomone Bu didelok yo wis gak enek ambekan, oh iya nadine mungkin gak ada, oh iya sedikit kurangnya. Tapi kalau misalnya kita ini ada tetangga yang orang-orang medis ya, kalau itu perawat atau itu dokter, sebaiknya dipanggilkan beliau. Oke, dipanggilkan beliau, kemudian biasanya ya diimput-imput kain, terus ya ditensi, ini, oh ini berarti Mbak Ina jindul, berarti wes mati. Nah ini jasa, kok jasa, apa jenis mayat, wes mayat pun ya. Sehingga tak terangin kalau mayat pun, kalau bumi ya nek jenenge kalau mayat, kalau bumi lho ati lho, ati dia jenenge wes berarti kalau mayat. Artinya mayat berarti artinya mati, wis ora kena dia apa-apa. Oh mati ya, dia wis mulai urip wis lho misalkan karena sudah artinya mati. Mati wis ra krasa apa. Lah terus Bun, nek wis ngono Bun, nggih awake dhewe terus motone di arep itu ada doanya. Terus iki lambene ditingkemne, lek kamu ya dingolong ya ditalen. Kita kan nek kuwi tok sing kudu tangane disentekake Bun, apa moto kuwi nek hukume direne gitu ya.
Ya menteri ya ora apa-apa lha ora kena kapane. Tapi wakile diremne. Terus tangan sendakep hukumnya enek genek. Tangan disendakepne kuwi hukumnya harus disendakepne, ora enek. Ya ndak ada. Dingenekne ya enggak apa-apa. Tapi lek disenggandan dekne kuwi kan sajake pantes ya. Pantes terus enak lho Mas iki. Ya itu Kayak soal. gitu ya, enggak ada. Oh, jangan, kudu disendakap nih ora gitu ya. Ya, jadi ya dimiliki. Tapi kalau disendakap nah gitu kalau sesudah ngono ya Bun ya. Kuwi terus dari pati ini ya Bun. Tutup terus jek anget Bun ngono kuwi Bun. Jangan. Wong detak jantung apa ya. Jadi seluruhnya ini lah berhenti total itu baru kalau 2 jam ya insya Allah ini ya saya pernah mendengar itu. Jadi total semua jadi 10 menit sekian ini yang berhenti, 20 menit sekian ini yang berhenti, ini total itu 2 jam gitu. Jadi semuanya itu berhenti total itu 2 jam. Lah wis Bu, kayak wis ngono ya, wis mati tenang, ditutupi nek uji anget Bu gak mentolo. Kuwi aku ya zaman ibuku. Gak mentolo Bu narepe nutup kabeh. Akhire ini tak tutup sama kudung sing apa ya? Masalah itu. Kayak berubah kayak gitu ya. Ya saya kasih atasnya itu seperti itu. Biarlah kalau misalkan ya wis wong yo pemikiran cano waktu itu saya itu anak saya itu gumlaku ibuku meninggal. Ya wis gitu ilmuku ya urung pakai kaki, ya urung pakai enek. Jadi ya wis mbok menawa ibu sing pengen melihat aku kayak gitu ya. Takutnya kepada setani lagi. Padahal kan apa ya, kan ada kita yang pengen melihat beliau yang terakhir kayak gitu. Nah, ilmunya setelah saya belajar ternyata begini Pun. Lek wis bangun terus Mikir kurang atas. aha, Mikir kurang atas. oh iya. Masa mau kamu? Aku juga kan isu wis 1 jam. Nah, kalau ini 1 jam muncul sih. Ya terus akhirnya terus Nggak boleh ngeluh, nggak ketahuan. kan enggak aku kan kemen. Oke nanti. Aku kemen 1 jam. Terus bungabar dulu ya Bu. Terus kan banyak orang. Ini biasanya sekeluarga. Iya. Ya toh. Lek wis ngono apa ini? Terus toto ya Bu yo guys tombone moro. Ya toh. Tombone moro. Iki bareng lho Bu ya. Iki dua peristiwa ini harus sama-sama. Tonggone domoro salone terus nenggen-nenggen berasnya ya Bu. Nampani beras. Ya toh? Wong Kediri iki ora enek wong takziah, muni ra enek. Wong teri beras kilo. Ya piye bar sama beras mulai. Toh? Nenggen aku lho ngono. Aku mlaku Kebanyakan. Bunda. Makku kan buat Bu. Bunda. Dalem mau aku bareng tonggo-tonggo. Iku gak takziah. Mesokne beras, bahkan nek dene tangga niku, nang iku karone beras, nek dene tawa masih mulai yo calon dene tangga. Mesokne beras terus bali. Ya toh? Nah, itu sing bener gak ngono ya Bu nek jenenge takziah itu tujuannya takziah. Jenengan lebih baik gak bawa beras, lebih baik gak bawa beras, teko truk nyedot jenazah mendoakan. Bacakan surat Al-Fatihah, doakan. Itu lebih baik daripada bawa beras. Tapi menurut nilai cambian, kalau orang kampung di dunia wah, ya tuh, kur beras segini lu aja rapi gowo. Tapi memang itu. Baru ya Bu, itu kan kono beras. Nah, sebagian jenengan yang sudah pernah belajar seperti ini, ojo melok-melok nggoni beras, ya, sing dicanda itu, ya, sing nggoni beras kayak pembantu usah ning arep jenengan profesional, lalu melok mesokne beras, nang jero nyekel iki, lek wis
rodo-rodo anyep ini, ya kan si anget itu sekitar 20 kilo. Terus langsung dibuka bajunya. Nah, dikubur. Langsung dibuka bajunya. Ojo buka kok ngenteni golek arep didus. Dibuka. Sebabnya apa? Mumpung ngono kan. Dibuka. Nah, caranya buka piye, Bu? Ayo, Bu. Mana, Bu? Ayo, Bu, buka, Bu. Buka. Ambil guntingnya, Bu. Ambil guntingnya. Ada. Dulu, ya. Ayo, Bu, dibuka, Bu. Coba, Bu, dibuka, Bu. Ayo, berdua. Ya, Bu. Ya. Nah, dibuka. Oke. Nah, buka. Jadi caranya adalah, ya, Bu, digunting. Coba sih wis tahu gunting iki. Sudah ada yang pernah? Belum. Jelas. Pak. Murid ini jangan benar-benar murid PAUD Orisinil kalau benar ya. Caranya adalah ya, nih ora kok terus dikanek nih ya Bu. Nah, ini makanya ibunya di sana Bu, di sana. Nah, ini kalau perawatan jenazah itu memang saya nggak pernah sampai jauh-jauh gitu. Kalau ya Bu. Nih, jaga salah. Jadi kata Bun, caranya ya ini enggak kok dibuka ini Bu. Nek iki pomone kok wis dingenek memang wis kabeh, yo ora usah dibuka. Yo, jadi ini digunting. Iki ora tenanan Bun, iki kok tenanan mati aku. Nek labene. Ora balik labene. Aku ora duwe daster sing apik kok ngene. Nggih, ngaten. Jadi ini dicanda, nggih, dicanda kan kalau berdua ya kene sitoke nyandak kene bakal sampai kene kulit ya. Nah, sing sampai sana. Nggih. Nah, ini juga sama, sing sampai sana. Nah, ini Bun diputus. Sing. Nah, itu juga sing. Kalau gitu enak jadinya. Apa nih? Bajunya ini lah kalau sunnah itu jadi. Oh, jangan gak usah lorot-lorotan kangelan. Oh, ya Bu. Ini ingat, perlu diingat. Dalam keadaan seperti ini, walaupun hanya tersentuh apapun, sudah sakitnya luar biasa. Kita harus tahu tuh. Nek gak awake dhewe sak geleme. Ulek-ulek ngapa nih sak gelem ya toh? Ini harus diingat. Gitu nggih. Jadi ini ya, jangan sampai tersentuh nggih. Demikian juga nggih, misal pakai celana dalam atau pakai pampers ya. Ketika dia kemungkinannya tidak mengeluarkan kotoran yang terus-menerus, pampers ini juga harus dilepas pada saat itu. Oke? Kok pomone ini sakit yang corone BAB ini rodok-rodok kan kalau meninggal itu biasanya ada yang buat BAB itu kayak gitu ya, itu ada yang tidak juga. Saiki lek pomone logikane orang sudah di ICU 40 hari sing ditokne apa? Enggak ada. Nah, enggak makan, cuman disonde pak obat mungkin ya. Nah, itu nanti nun sewu ketika nanti kok ini apa jenis jenazah jenengan kirimkan ngeten. Nah, itu biasanya maklokok itu keluar, itu ada coklat-coklat kental kayak gitu. Itu ya obat-obat yang masuk yang masih di lambung. Nah, ini udah kasih tahu beberapa kaget mati aku. Ya toh. Nah, itu nggih, paham. Demikian mungkin celana dalam ya punya. Oh, jangan digunting tenan. Kalau saya mungkin anak rongkur tahu kok yo jatuh. Itu saya larang gini. Itu kan apa jenis capeknya tak cepot kan sampai motor. Dia tuh Bu, katokan rongkur tahun sampai ono gini. Ya Allah. Nah, ini celana juga gitu ya Bu. Jadi ini jreng. Ya, jadi buka. Nah, jadi jangan sampai kemudian di apa? Makanya lek copo-copo sing ngono rasa dinggeni daster sing apik. Kira ini. Oh, di rumah sakit kan sudah nggak pakai pakaiannya sendiri tuh, dia pakai pakaian rumah sakit itu ya. Iya. Wes ya Bu, paham ya. Nah, Mas Yongko awake dhewe kuwi
piye jenenge? Buka ini, yo aja jenengan buka ini. Yo, iki panggah ditutup ya. Ini kita muliakan jenazah. Panggah ditutup, mungkin separuh sing. Terus kene jing. Terus jing. Nah, ditutup kekep, baru ikine dibuka. Diambil semuanya. Jadi dalam keadaan telanjang bulat. Ini lek sing ora berkasus lho. Lek sing berkasus ya itu tadi. Caranya yo wis bene. Engko upama pampers-e yo wis ben. Dulu dilihat kalau pampasnya itu bersih, nggak ada kemungkinan untuknya diambil pampasnya. Jadi dalam setelah itu Bunda diiring ke menghadap ke kiblat. Kalau ada kemungkinan bisa ditaruh di tempat yang bisa menghadap kiblat, taruh di tempat yang menghadap kiblat. Rambut seandainya tadi ini misalnya nih dinding kayak ini gitu, ya penaknya ya tundai. Jadi waktu dimandikan rambut harus terurek, baru dimandikan kemudian dikepang menjadi dinding. Nah iki mau, iki mesti piye Bun carane? Iki gak iso Bun mesti ngene Bun, diganjeli guling belakangnya, kasih guling. Jadi dia sudah dalam keadaan tidak berpakaian dan ditutup rapat semua auratnya. Lah sing kono iki mau bareng lho ya, sing kene nandangi kene, sing kono kudune karo nyemplungne beras kuwi kudune karo takok. Mbak Yu, apa ibu, ya apa budiku duwe ampilan apa ning jenengan? Setiap orang yang datang ditanya kudune ngono, ora kok lek arepe dikubur. Iya sama tamunya itu. Mari ngono ora kok arepe nyaur malah kon ngikhlasne. Enggak oleh penak men utang aku 1 juta ikhlasne. Mikir sing utangi lho mikir 1 juta. Ya enggak? Jadi bukan untuk diikhlaskan, untuk berhubungan langsung dengan para keluarganya. Dan nanti disitulah gendingan. Kalau bisa, seandainya memang punya uang, misalnya, Bunda, ibu apa kagungan mantuan? Duwe, pinten Bun 2.000 disau, yo tak apa. Ngono Bun, lek iso nyaur pada saat itu diselong. Enak gak? Kalau tidak ada ya Bu, misalnya ada orang datang nggak ada bukti sama sekali. Terus, terus bagaimana ya Bun? Terus apa jenenge? Nek pomone kok nyebut tak sahur, kudu ditampani. Bismillah. Berarti utangnya sudah lunas. Gini kok urung, Bun, ada utang nggih, mungkin nggih Bun, enggak bareng-bareng. Nggih. Aku ridho dengan bukan dengan utangnya, tapi ridho dengan semoyone lah. Kita harus ridho. Benar-benar kita harus ridho ya. Bukan hanya ikhlas, ridho itu lebih dari ikhlas. Jadi terus ngoten nggih. Oke. Jadi lek iso mayat iki didusi kuwi sudah dalam keadaan wis ndak duwe tanggungan. Makanya tadi di awal kemarin kudu dicatat dan dikembangkan kudu ngomong karo pihak keluarga. Betul Bun? Wes oke. Bunur ya paling jenengan lek engko lek ngene lek wis bareng-bareng. Bunur ya kudu nyauri izo. Aja muni wis gak usah. Jadi sesok dibalekne wis iki tak sedekahne. Ade kenang-kenang nang keluarga tampane. Ucapan beli nek kembali. Ini masih belum menghentikan ya Bu ya? Lah iso, tapi juga mungkin Bun. Bukan maksudnya ini tadi melepaskan baju itu kan? Pokoknya baru langsung dilepas. Nek apa mumpung urung wong akeh, ben ora aib-aib ben gak ketara gitu. Paling enggak jangan jaga. Auratnya tidak kelihatan kan gitu. Terus diujur mingon,
jujur nih, pokoknya menghadap kiblat terserah aja. Yo kalau bisa mujur ngalor, lek ra iso yo mujur kidul, tapi sing penting menghadap kiblat. Lek ra iso bun omahe culi ning perumahan ora apa-apa. Sing penting diiring menghadap ini yo Kepalanya, ya seperti kita kepalanya di utara atau selatan? Hah? Kepalanya positif. Kalau bisa ke utara, kalau tidak bebas saja. Kalau misalkan nggak bisa, rumahnya kecil, yo isone enek ngono, yo wis ngono kuwi. Yang penting menghadap ke kanan. Sebagaimana Rasulullah. Iya, jadi kata nggih, paham nggih, bisa dipahami. Jadi yang pasalnya itu pas mandikan ya. Kemarin tuh ada yang warga satu ditekan. Oh iya, iya. Wes di sini biar aja. Nanti proses itu perang memandikan. Oke? Ada yang bertanya? Kan bayarnya sama. Mencuri, maksudnya mencuri ke sana. Bayarnya kan sama. Itu yang membayar itu kepalanya. Jangan barat bunda. Kiblat. Itu kalau di depan tuh. Kiblatnya ke sana. Terus itu yang dikatakan kiblat itu kepalanya atau badannya. Yo badannya sama kepalanya toh, Bun. Itu posisinya Ini Pak, karena bisa Ngene lho, Bun. Iki ra iso ideale yo ngene yo. Nah, gasmu nang ndi? Nah, gitu ya, Bro. Gini, ini kalau bisa. Lalu sak omahe cilik bingung, ya wis ngomong, kok iki umpama iki madure ngene, ya wis enggak apa-apa. Yang penting menghadap ke kanan sebagaimana Rasulullah tidur. aturan harus madep kalau itu deh. Kanan pokoknya. Enggak, maksudnya mayatnya pas meninggal itu lo nggak harus mujurin ngalor gitu enggak. Maksudnya nggak di ajaran Islamnya saya bertanya itu nggak diharuskan seperti itu. Saya tadi sudah bilang tidak ada keharusan. Tetapi ini berdasarkan ijma' ulama. Ya, jadi secara hukum Islam sendiri itu nggak ada, ya. Tapi para ulama itu sepakat. Nah kita ini kalau sudah nggak ada hukum-hukum yang ada di kesunahan atau di Al-Quran ya itu musyawarah ulama itu yang saya pakai. Okay? Jadi seperti itu. Gini kok kan, yo wes ujurnya dia tidak membawa dosa itu kan yang lebih tadi pembicaraan kan masih pengen ngomong lah awake dhewe wis profesional ana sauni murun lah saiki lho terus nek ora cukup terus piye jago lah omah ning perumahan lah aku lho ngedusi bolak-balik ning perumahan yo pangkat ning latar ape didusi ning jero nek mesti ning latar biasa ditutup itu ya sama. Lah itu kalau ada ya Bu, misalnya bunda tuh rumah sebelah sini sama sini. Ini kan biasanya nek pelompongan cilik itu ya. Kalau bisa di situ, saya mandikan di situ. Nang pelompongan cilik itu. Pelompongannya kan ada Itu kan pasti ada 1 meter, itu cukup. Saya lebih baik di situ. Itu tak bawa ke sini. Bang kita mandikan itu paling 2-3 orang aja. Enggak usah banyak-banyak. Gitu. Simpel kita itu kalau paham ilmunya, simpel. Ya kalau nggak paham ya mulai. Toh koncone sekolah SD arep ngedusi sing didusi lanang, sing arep wedok musuh-musuh. Koncone sekolah mosok ora lek ngedusi. Jetuman iki aku. Ana sak beneran ngoten niku Bu. Teng kampung yo tantangannya banyak. Kalau dulu Bu pakai batang pisang itu enggak Sekarang nggak ada, gedang rata wen. Pohon pisang ini sekarang sudah nggak ada loh Bu di sekitar kita. Dia ada anunya gitu loh. Kalau sekarang kayaknya ada Ya, bukan papan. tempat mandi. Ada Tempat mandi. kayak Nanti saya kayak sampean itu loh. kan di rumah ada. Jadi besok kalau praktek itu di rumah. Jadi kalau praktek beneran di rumah. Kita sudah punya tempat mandi.
untuk jenazah, tapi orang tinggi mandi jenazah pun jenazah prep. Kita 2 meter size semua. Di masjid ada apa? Ya, Ya, apa itu? ya tapi nggak pernah dipakai. Meja itu ya. Meja. Biasanya malah nggak pernah. Boyokan. Ya Bu, gitu ya sementara. Mudah-mudahan Masih tanya sebentar. Oh, iya, iya. Ini kaitannya dengan masalah posisi jenazah mau ada kemana enggak tanya. Ya, Itu berdasarkan termasuk sabun. Memandikan dengan sabun itu termasuk keputusan musyawarah ini. Karena harusnya daun bidara. ya. Itu kalau di Indonesia ya kemudian diputuskan sabun. Terus yang saya tanyakan gini, di situ jenazah kan disolatkan. Posisi jenazah itu gimana baiknya kalau pas sholat? Kalau disolatkan nanti ya diujurkan ke utara. Nanti aja ya kumpul pas masalah sholat. Nah, diujurkan ke utara. sendiri. Ya nggak apa-apa. Sementara pokoknya jujur nih ke utara kalau bisa. Kalau mau Kan beda toh Bu, ketika sudah dimandikan biasanya ditaruh di ruang tamu. Tapi ini kan masih di dalam kamar. Biasanya ini kan di dalam kamar. Waktu sakaratul maut itu biasanya di dalam karena kamar. kita bulan ini tadi ya dia Jadi beda dengan kalau mandikan ya bebas. karena habis mandikan atau dikeluarkan di ruang tamu. Ya, itu pasti adabnya pasti ke sana. Banyak yang sholat yang ya. Itu guys, iya, nggak apa-apa Bu. Mungkin ini awalnya kau juga kau mandi di majelis laras. Alhamdulillah. Oke Bu, ngeten nggih. Mudah-mudahan yang kita pelajari awal hidup sehingga menjadikan kebaikan kita dunia akhirat dijauhkan dari neraka kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, kepada sekeliling masyarakat di sekeliling kita, kepada kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan jenazah-jenazah kita semua nanti dimuliakan oleh Allah dengan jalan Allah, baik itu jalan kematian maupun ketika kita dirawat oleh kawan-kawan kita, menjadikan jenazah yang mulia. Dan kita mudah-mudahan menjadi, sebelum kita dijadikan jenazah yang mulia, maka mari kita itu memuliakan jenazah yang lebih dulu berangkatnya dari kita. Siap ya kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kematian kita dalam husnul khatimah ketika kita itu bermunajat kepada Allah, ketika kita itu menjalankan amal soleh, ketika kita beribadah, ketika kita oleh Allah diridho dalam menjalankan sesuatu, dan kita selalu oleh Allah kita memohon kepada Allah diberikan jannahnya yang firdaus dan dijauhkan dari api neraka seluruh keluarga kita yang kita cintai, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kata majelis. Subhanallah.